Shalom, dimanapun kita berada saat ini, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan terus menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul bukan dari apa kata orang. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik, amin. Tetapi atas dasar apa kita dapat berkata bahwa Tuhan itu baik? Kita dapat berkata bahwa Tuhan itu baik mungkin dari pembacaan Alkitab kita, atau dari khotbah-khotbah yang kita dengarkan, atau bahkan kita mendengar kesaksian-kesaksian orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Nah, atau kita sendiri benar-benar mengalami kebaikan Tuhan itu. Biasanya orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan akan berkata, saya mengalami kebaikan Tuhan karena saya mendapatkan pertolongan Tuhan, atau saya mendapatkan berkat Tuhan, atau mendapatkan segala sesuatu yang membuat kita bahagia. Tetapi jika yang diizinkan Tuhan itu adalah penderitaan atau pergumulan yang harus kita dapatkan, apakah kita dapat berkata bahwa Tuhan itu baik? Nah, seringkali kita sangat sulit untuk memahami maksud Tuhan ketika kita harus mengalami penderitaan atau pergumulan. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa kita nyaris tidak percaya bahwa penderitaan yang kita alami itu adalah sebuah berkat. Nah, bahkan yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa orang percaya pengikut Kristus juga harus mengalami penderitaan atau pergumulan dalam hidup kita. Namun dari kisah Ayub kita belajar bahwa yang pertama, kita harus melihat penderitaan dan pergumulan bukan dari sudut pandang manusia. Penderitaan dan pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, kita tidak boleh melihatnya hanya bagian per bagian saja, tetapi kita harus melihat itu secara keseluruhan. Karena kalau kita melihat itu hanya perbagian saja atau kita melihatnya hanya sepotong saja, kita akan cenderung menilai apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita itu jahat, dan kita akan cenderung menilai Tuhan tidak adil dalam kehidupan kita. Namun kita harus melihat secara gambar besarnya Tuhan agar kita melihat bahwa ternyata Tuhan memberikan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sama seperti di dalam Yakobus 5 ayat 11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi pada akhir proses yang kita harus alami nanti, kita akan melihat bahwa Tuhan menyediakan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua, dari kisah Ayub kita belajar bahwa Tuhan menggunakan penderitaan atau pergumulan yang kita alami untuk menggenapi tujuannya yang mulia. Tuhan memegang kendali atas hidup kita sepenuhnya. Ia berdaulat atas hidup kita. Bahkan semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua atas campur tangan Tuhan, termasuk penderitaan yang harus kita alami. Akan tetapi, apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita itu tidak ada maksud jahat dan tidak ada rancangannya yang gagal. Justru ketika kita mengalami penderitaan atau pergumulan, Tuhan akan memperlihatkan kepada kita karyanya yang sempurna yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Dan di dalam pergumulan atau penderitaan yang kita alami, itu digunakan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dan demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, maksud baik dari apa yang Tuhan perbuat itu adalah agar kita semakin mengenal pribadinya. Sama seperti yang dikatakan oleh Semi Tipit, banyak hal tentang penderitaan berada di luar jangkauan pengertian saya. Saya tidak mengetahui jawaban dari mengapa. Akan tetapi saya mengetahui apa yang akan terwujud dalam kehidupan saya melalui penderitaan. Penderitaan membuat saya melihat jauh ke dalam jiwa saya dan membuat saya bergantung sepenuhnya dengan iman pada kasih karunia.
penderitaan memungkinkan saya mengenal Allah dengan lebih mendalam lagi. Kita semua pasti tidak akan suka ketika kita berada di dalam pergumulan atau penderitaan. Dan bahkan kita masih menerka-nerka, apa sih maksud Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, pada akhirnya kita akan melihat Tuhan menyediakan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita mengalami penderitaan atau pergumulan, Tuhan tidak lepas kendali. Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri melaluinya. Namun ada kekuatan yang senantiasa Tuhan berikan untuk kita dapat melewati segala sesuatunya. Dan ketika kita berhasil melewati itu semua, iman dan pengenalan kita akan Tuhan akan semakin kuat. Sama seperti yang dikatakan oleh Ayub, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dari pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan, itulah yang akan menguatkan iman percaya kita semakin lebih kuat lagi kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.